Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak memujinya, dengan mengucapkan alhamdulillah, baik dalam keadaan kita diguyur nikmat maupun sedang dalam kesempitan, maka tidak ada yang pantas keluar dari mulut kita untuk Allah selain daripada pujian kepadanya. Sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dikisahkan oleh istrinya yaitu Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendapatkan nikmat dalam kondisi diguyur kenikmatan oleh Allah, maka beliau mengatakan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Dan apabila beliau dalam kondisi sempit, dalam kondisi susah, beliau juga tetap memuji Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Karena memang kelapangan maupun kesempitan itu merupakan bagian daripada takdir Allah Subhanahu wa taala yang Allah tetapkan kepada hamba-hambanya. Maka di antara sikap ridho kita kepada Allah adalah dengan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak memujinya. Kemudian hadirin mati Allah Subhanahu wa taala di atas mimbar ini khatib berwasiat kepada pribadi khatib dan kepada jamaah sekalian agar marilah kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di antara jalan supaya kita bisa mencapai derajat orang-orang yang bersyukur adalah dengan meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah berfirman fattaqullaha la'allakum tashkurun. Maka bertakwalah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kalian termasuk ke dalam golongan orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan yang mulia ini khatib akan menyampaikan khutbah dengan tema bersikap adil terhadap Nabi Isa alaihissalam. Sesungguhnya tidak ada agama yang paling adil selain daripada Islam. Karena agama Islam merupakan agama yang penuh hikmah, penuh kebijaksanaan, menempatkan sesuatu sesuai pada tempatnya, sesuai pada porsinya, sesuai pada kedudukannya. Dan termasuk adalah menempatkan Nabi Isa sesuai dengan kedudukan dan porsinya, tidak berlebih-lebihan terhadapnya dan juga tidak merendahkan atau meremehkan kedudukannya. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani, mereka berlebih-lebihan dan melampaui batas terhadap Nabi Isa sehingga menjadikannya sebagai Tuhan atau sebagai anak Tuhan. Waliyadzubillah. Padahal konsep ketuhanan itu sudah jelas difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ikhlas, dan surat Al-Ikhlas ini memiliki sababun nuzul, yaitu sebab turunnya surat ini. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi bahwasanya ada sekelompok orang-orang musyrik, dalam riwayat lain seorang Arabi, dalam riwayat yang lain sekelompok orang Quraisy. Mereka semua datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Muhammad, tadhkuru alihatana. Wahai Muhammad, engkau telah menyebut-nyebut tentang Tuhan kita. Engkau mengatakan bahwa Tuhan-Tuhan kita ini adalah Tuhan-Tuhan yang tidak berhak untuk diibadahi. Ya Muhammad, unsur lana rabbak. Kalau begitu terangkan tentang Tuhanmu. Fa anzalallahu surat Al-Ikhlas. Maka kemudian Allah menurunkan surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Muhammad, katakan kepada mereka, Dialah Allah yang Maha Esa. Allahus Samad. Dialah Allah
yang kepadanya semua makhluk bergantung. Yang kuat, yang lemah bergantung kepada Allah. Yang kaya, yang miskin bergantung kepada Allah. Yang besar, yang kecil bergantung kepada Allah. Tanpa terkecuali semua makhluk apapun yang ada di muka bumi ini, semuanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah adalah tempat bergantungnya segala makhluk. Apalagi kita manusia. Yang Allah firmankan dalam surat An-Nisa, "Wa khuliqal insanu dha'ifa." Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Dan Allah juga menegaskan dalam surat Fatir ayat 15, "Ya ayuhan nas, antumul fuqara ila Allah." Wahai manusia, siapapun kalian, jabatanmu apa, kekayaanmu berapa, tetap kalian semua ini adalah fakir kepada Allah Subhanahu wa taala, butuh kepada Allah. Maka kita tidak boleh oleh karena kita merasa sebagai orang kaya, jabatan kita tinggi, kemudian kita tidak butuh kepada Allah. Tidak. Kata Allah, kalian semua fakir, butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Allah dialah satu-satunya yang maha kaya, tidak butuh kepada apapun dari makhluk-makhluknya, dan Allah maha terpuji. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah konsep ketuhanan yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita. Dan ini harus menjadi akidah yang kuat bagi diri kita. Sedangkan kemudian orang-orang Nasrani, mereka mengklaim bahwasanya Isa itu adalah Tuhan atau anaknya Tuhan, anaknya Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini juga disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah. Bagaimana orang-orang Nasrani mengatakan hal demikian? Ayat 30 sampai 31, "Wa qalat lin-nasara al-masih ibnullah, dzalika qauluhum yudahiruna dzalika qauluhum bi afwahihim yudahiruna qala alladziina kafaru min qablu qatalahumullahu anna yufakun." Orang-orang Nasrani mengatakan Isa al-Masih adalah anak Allah. Demikianlah yang diucapkan oleh mulut mereka. Mereka meniru perkataan orang-orang kafir sebelum mereka. Allah melaknat mereka bagaimana mereka bisa berpaling. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillahi wal masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budullaha ilaha wahidan la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Dan mereka juga menjadikan rahim mereka, pendeta mereka itu sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah, dan juga menjadikan Isa sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, padahal mereka tidak diperintahkan kecuali hanya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dan hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab begitu besarnya kemungkaran orang-orang yang mengatakan dengan keyakinan mereka Allah punya anak, kiamat hampir pernah terjadi di muka bumi ini oleh sebab perkataan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Maryam ayat 88 sampai 92, "Wa qalu ittakhadha ar-rahman walada." Mereka mengatakan Allah Ar-Rahman punya anak. Laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh kalian telah mengatakan sesuatu yang mungkar, sesuatu yang sangat jahat sekali. Ini tindakan kriminal yang luar biasa, menuduh sesuatu yang tidak semestinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalian menuduh Allah punya anak, maka ini adalah suatu perkataan yang sangat mungkar, yang sangat jahat sekali. Takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirru jibalu hadda. Oleh sebab ucapan kalian hampir-hampir langit runtuh, bumi terbelah, dan gunung-gunung hancur. Anda audar rahmani walada. Oleh sebab mereka mengatakan Allah punya anak. Wa ma yanbaghi ayat rahman walada. Padahal tidak pantas bagi Allah mempunyai anak. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ini merupakan sesuatu yang perlu kita terus kaji untuk menumbuhkan keyakinan yang benar di dalam diri kita. Dan subhanallah, Allah Subhanahu wa taala dengan maha kelembutannya, maha kesabarannya, tetap memberikan kesempatan yang baik kepada mereka-mereka
yang masih memiliki keyakinan yang melenceng. Dan benar apa yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb, Tuhan yang memiliki sifat As-Sabur, Maha Penyabar. Bayangkan kalau sifat As-Sabur ini tidak ada pada Allah, maka setiap kali orang bermaksiat akan langsung diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah Maha Sabar. Hamba-hamba yang bermaksiat, hamba-hamba yang masih dalam kesesatan, Allah biarkan, Allah berikan kesempatan untuk mereka supaya mereka menemukan jalan hidayah. Maka kata Nabi SAW, la ahad asbar an ada yasma'u minallahi azza wa jalla. Tidak ada siapapun yang paling sabar daripada Allah Subhanahu wa taala terhadap kejahatan yang ditujukan kepadanya. Masya Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala luar biasa sekali sabarnya menghadapi hamba-hambanya. Innahu yusraku bihi wa yaj'alu lahu walad. Allah Subhanahu wa taala Dia menciptakan manusia untuk beribadah kepadanya, tapi kemudian manusia menyekutukannya. Kemudian juga ada di antara manusia yang menuduh bahwasanya Allah punya anak. Wa huwa yu'afihim wa yarzuquhum. Tetapi Allah Subhanahu wa taala dengan kemahasabarannya, Allah tetap memberikan keselamatan kepada mereka, dan Allah tetap memberikan rezeki kepada mereka. Allah berikan mereka makan, Allah berikan mereka minum, Allah berikan mereka tempat tinggal, Allah berikan mereka pakaian, Allah berikan kecukupan untuk kehidupan mereka. Masya Allah. Di mana lagi kasih sayang yang kita perhitungkan dari Allah Subhanahu wa taala? Hadirin yang mati Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam riwayat yang lain Imam Bukhari menyebutkan bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Yashtumuni ibnu Adam wa ma yanbaghi lahu ay yashtumani." Manusia telah mencelaku padahal tidak pantas baginya untuk mencelaku. Wa amma syarmuhu faqawluhu inna li walada. Manusia mencelaku dengan perkataan mereka bahwasanya aku punya anak. Masya Allah. Jadi ini sungguh suatu perbuatan yang sangat buruk sekali. Kita mencela Allah Subhanahu wa taala ketika kita menuduhkan bahwa Allah punya anak. Kemudian hadirin Allah Subhanahu wa taala, oleh karena ini adalah merupakan hal yang sangat besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai Allah pernah langsung menginterogasi Nabi Isa alaihissalam berkaitan dengan hal ini. Di dalam surat Al-Maidah ayat 116 sampai 117, wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Dan ingatlah ketika Allah berkata kepada Isa, wahai Isa, apakah kamu yang mengatakan kepada manusia, jadikan aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah? Apa kata Nabi Isa? Qala subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Ya Allah, Maha suci Engkau, tidak pantas aku mengatakan sesuatu yang bukan hakku. Masya Allah. Itu adalah perkataan Nabi Isa alaihissalam. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi an ibudullaha rabbi wa rabbukum. Masya Allah. Dan yang tidaklah yang aku katakan kepada mereka melainkan apa yang kau perintahkan, yaitu sembahlah Allah Subhanahu wa taala, Tuhanku dan Tuhan kalian semuanya. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah keyakinan yang benar yang diajarkan oleh agama kita, bahwasanya Nabi Isa alaihissalam hanyalah seorang hamba, manusia biasa yang kemudian Allah muliakan, diangkat derajatnya menjadi nabi dan rasul. Maka inilah keyakinan yang benar, tidak lebih dan tidak kurang daripada itu. Kemudian di sisi lain, orang-orang Yahudi, hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, mereka justru ini sangat buruk sekali hal orang-orang Yahudi ini. Mereka itu sukanya adalah membunuh para nabi dan rasul, dan juga menuduh yang tidak kepada para nabi dan rasul. Orang-orang Yahudi menuduh Isa itu sebagai anak zina. Wa'iyyazubillah. Dan ini difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Maryam ayat 27 sampai 33. Fa'atat bihi qaumaha tahmiluh. Qalu laqad ya Maryam laqad jibti syai'an fariyya. Ketika Maryam telah melahirkan, kemudian dia membawa pulang si anak bayi, yaitu Nabi Isa alaihissalam, menemui kaumnya.
Kaumnya ini kemudian mengatakan, "Ya Maryam, laqad ji'ti syai'an fariya." Hei Maryam, kau datang bawa anak. Sungguh kamu ini telah melakukan suatu perbuatan yang sangat buruk sekali. Itu perbuatan zina. Mereka menuduh Maryam melakukan perzinahan yang kemudian menghasilkan anak, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Ya ukhta Harun, ma kana abuki imra'a sawin wa ma kanat ummuki baghiyah. Wahai Maryam, padahal bapakmu ini adalah orang yang baik, bukan orang yang buruk. Keluargamu keluarga yang baik-baik, dan ibumu juga bukan seorang pezina. Lalu dari mana tiba-tiba kau datang membawa anak? Fa asyarat ilaih. Masya Allah. Maryam tidak berbicara apa-apa, karena sebelumnya Maryam sudah bernazar. Ketika menjumpai manusia, Maryam tidak akan berbicara. Dia hanya berisyarat menunjuk kepada bayinya. Maksudnya adalah tanya saja langsung kepada bayi. Qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Hei Maryam, bagaimana bisa kami ngobrol sama anak bayi? Qala inni Abdullah atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya. Tiba-tiba si anak bayi ini bisa berbicara, "Inni Abdullah, sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Allah telah mengaruniakan aku Alkitab, yaitu Injil, wa ja'alani nabiyya, dan Allah menjadikan aku seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya." Dan Allah menjadikan aku sebagai orang yang diberkahi dimanapun aku berada. Kita sedikit menggaris bawahi menjadikanku orang yang diberkahi. Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menyebutkan apa yang dimaksud dengan orang yang diberkahi. Beliau mengatakan, orang yang diberkahi adalah dia yang hidup di muka bumi ini, lisannya selalu mengajak orang lain pada kebaikan, dan lisannya selalu mencegah orang lain supaya tidak melakukan keburukan. Maka mudah-mudahan kita termasuk ke dalam orang yang diberkahi dimanapun kita berada, mengajak orang lain pada kebaikan dan mencegah orang lain daripada keburukan. Wa barra bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya. Dan Allah menjadikanku sebagai anak yang berbakti kepada orang tuaku, dan tidak menjadikan aku sebagai anak yang sombong, yang celaka. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Dan Allah mengguyurkan kesejahteraan kepadaku di hari aku dilahirkan, di hari aku dihidupkan, dan kelak di hari aku dibangkitkan kembali. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sejatinya orang-orang Yahudi ini merendahkan, meremehkan kedudukan Nabi Isa alaihissalam, menuduhnya sebagai anak zina, tidak lain tidak bukan karena keraguan mereka terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di dalam menciptakan seorang anak tanpa adanya ayah. Padahal bagi Allah mudah saja. Sebagaimana dahulu Allah menciptakan Adam tanpa ayah, tanpa ibu, maka mudah bagi Allah menciptakan Nabi Isa dari rahim seorang wanita meskipun tanpa ayah. Dan Allah menegaskan di dalam firman-Nya surat Al-Imran ayat 59 sampai 60, "Inna masala Isa indallahi kamasali Adam khalaqahu min turabin tsumma qala lahu kun fayakun." Sesungguhnya perumpamaan Isa di sisi Allah itu sama seperti perumpamaan Adam, diciptakan dari tanah, kemudian Allah katakan kun fayakun, jadilah maka terjadi. Al-haqqu min rabbika fala takun minal mumtarin. Kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sekali-kali kalian ragu terhadap kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Maryam alaihissalam, ketika pertama kali dikabarkan kepadanya, "Wahai Maryam, kamu akan punya anak." Maryam langsung kaget. Dan ini difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran dan surat Maryam, "Qalat rabbi anna yakunu li walad wa lam yamsasni bashar." Bagaimana aku punya anak? Aku tidak pernah disentuh oleh lelaki. Dan dalam surat Maryam, "Walam aku bagiya," dan aku juga bukan seorang pezina. Qala kadzalika qala rabbuki huwa alayya hayyin. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa hal tersebut adalah mudah bagiku, kata Allah Subhanahu wa taala. "Wa linaj'alahu ayatan lin-nas wa rahmatan minna wa kana amran maqdiya."
dan demikian kami lakukan supaya menjadi tanda-tanda kebesaran kami untuk umat manusia dan sebagai rahmat kami, dan demikianlah hal yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza astaghfirullah wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Amma ba'd, hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di khutbah yang pertama telah kita sampaikan bahwasanya sudah sepatutnya bagi kaum umat Islam untuk bersikap adil terhadap Nabi Isa alaihissalam. Kita mengatakan tentang Nabi Isa tidak lebih dan tidak kurang seperti apa yang dikatakan dan difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disampaikan oleh Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Nabi Isa hanyalah seorang hamba Allah dan juga Rasul-Nya. Kita tidak melampaui batas berlebih-lebihan terhadapnya dan juga tidak meremehkan atau merendahkan derajat kedudukannya. Dalam surat Al-Imran ayat 49, Allah Subhanahu wa taala mengatakan mengenai kerasulan Nabi Isa alaihissalam, wa rasulan ila bani Israil anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum anni akhluqu lakum min at-tini ka hay'ati at-tayri fa anfukhu fa yakunu tayran bi idznillah. Dan Isa tidak lain tidak bukan hanyalah seorang rasul yang diutus kepada Bani Israil. Nabi Isa adalah Nabi yang diutus kepada Bani Israil. Aku datang kepada kalian dengan membawa mukjizat daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa mukjizatnya? Anni akhluqu lakum min at-tini ka hay'ati at-tayri fa anfukhu fa yakunu tayran bi idznillah. Aku menciptakan burung dari tanah liat, kemudian aku tiupkan kepadanya, tiba-tiba dia menjadi hidup biiznillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Wa ubri'ul akmaha wal abrasa wa uhyil mauta biiznillah. Dan aku bisa menyembuhkan penyakit buta bawaan dari lahir, penyakit kusta bawaan dari lahir, dan aku juga bisa menghidupkan orang yang mati atas izin Allah Subhanahu wa taala. Wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum inna fi dzalika la ayatan lakum in kuntum mu'minin. Dan aku juga bisa mengabarkan kepada kalian tentang makanan yang kalian makan di rumah kalian dan tentang makanan-makanan yang kalian simpan di rumah kalian. Demikian itu adalah mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk menguatkan kerasulanku dan juga supaya kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam surah As-Saff juga Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang Nabi Isa alaihissalam, wa idh qala Isa ibnu Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat tawrati wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan ingatlah ketika Isa berkata kepada kaumnya, wahai bani Israil, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian yang membenarkan nabi-nabi sebelumku, membenarkan rasul-rasul sebelumku, beserta kitab-kitab dan suhuf-suhuf yang telah diberikan Allah kepada mereka. Aku membenarkan kenabian Musa dan membenarkan Taurat yang diberikan kepada Musa. Wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan aku memberitakan kabar gembira kepada kalian tentang akan datangnya seorang rasul sebagai penutup para rasul yang namanya adalah Ahmad, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah merupakan keyakinan yang sangat urgen sekali untuk dimiliki oleh seorang muslim. Bahkan seorang muslim meskipun dia banyak maksiatnya, banyak dosanya, selagi bukan dosa syirik, kalau dia punya keyakinan yang seperti ini, Allah akan masukkan dia ke dalam surga meskipun dia banyak dosanya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala hadiahkan baginya memasuki surga itu dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan dalam hadis riwayat Bukhari dan riwayat Imam Muslim, An Ubadah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu
wa ana Isa ibnu Maryam abduhu wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam ruhun minhu wal jannatu haqq wan naru haqq adkhalahu Allahu al-jannata ala ma kana min al-amal. Dan dalam riwayat yang lain adkhalahu Allahu min ayyi abwabil jannah as-samaniyati sya'a. Barang siapa yang bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah semata, tidak ada sekutu baginya, dia bersaksi Muhammad adalah hamba dan rasul Allah, dia bersaksi bahwasanya Isa ibnu Maryam adalah hamba dan rasul Allah, dan kalimat Allah kun fayakun yang kemudian menjadi Nabi Isa alaihissalam di dalam rahim Maryam. Kemudian dia meyakini surga itu benar adanya, neraka juga benar adanya, niscaya Allah masukkan dia ke dalam surga meski bagaimanapun kondisi amalnya. Masya Allah. Dan riwayat Muslim, Allah masukkan dia ke dalam surga melalui pintu mana saja yang dia kehendaki. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menanamkan ke dalam diri kita keyakinan yang benar, meskipun terkadang kita juga dalam amalan masih sering terjatuh, masih sering terjerembab kepada lubang-lubang dosa. Tetapi mudah-mudahan keyakinan kita yang benar bisa menyelamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, untuk kemudian Allah masukkan kita ke dalam surganya, berjumpa dengan keluarga kita, tetangga kita, dan orang-orang yang hidup bersahabat dengan kita. Maka kita akhiri doa ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadil hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma aslih dhata bainina wa alif baina qulubina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wajannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa akhiru da'wana